Oke guys, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini, video ini ya akan membahas jika Anda lulus tes SKB, apa aja sih yang perlu diketahui. Dan ini akan membahas yang perlu dipersiapkan untuk kalian yang lulus tes SKB. Kalian udah bisa ya cara ngitungnya gimana, kayak gitu. Ini juga untuk pusat maupun untuk yang daftar pusat maupun yang daftar daerah. Yang pertama, ada beberapa berkas yang harus disiapkan atau dilengkapi pada saat pemberkasan. Melansir dari situs resmi bkn.go.id, yang pertama adalah surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan juga ditandatangani sendiri oleh pelamar di atas materai 6.000 dengan mencantumkan nama jabatan, jenis formasi, dan lokasi penempatan. Ditunjukkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Contoh suratnya tuh kayak gini, surat lamaran ketika kamu mau daftar CPNS ya. Jadi usahain itu jangan hilang karena itu digunakan untuk pemberkasan. Kalau hilang ya buat lagi yang seperti ini. Formatnya harus benar seperti ini. Ini namanya udah. Tapi ingat, ada kementerian dan ada daerah yaitu DKI Jakarta yang tidak untuk ditulis tangan. Dia mintanya adalah diketik, formatnya diketik, tidak ditulis tangan. Jadi balik lagi perhatikan masing-masing daerah yang kamu daftar. Dua adalah ijazah asli, salinan ijazah sah, dan transkrip. Nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kepala BKN, ini menurut Kepka BKN nomor 11 tahun 2002. Rangkap 2 sesuai formasi jabatan yang dilamar. Bagi pelamar lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, itu harus menyertakan surat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ada ijazah dan juga ada transkrip. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang itu maksudnya adalah ya tempat asal kamu yang ngeluarin ijazah dan transkrip tersebut, universitas kamu atau perguruan tinggi kamu. Ya, ingat yang diminta adalah yang terbaru. Jadi diusahakan kan belum pengumuman kan SKB, diusahakan diurus dari sekarang kayak gitu. Jadi kalau legalisir itu ada tanggalnya guys. Jadi kamu harus perhatikan itu, dan yang diminta adalah yang terbaru. Yang ketiga, salinan KTP, kartu keluarga, ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA. Masing-masing rangkap 2. Kalau ijazah tahu ya, kartu keluarga dan KTP juga tahu, kayak gitu. Jadi ijazah itu dari sekolah dasar sampai dengan SMA. Salinan itu maksudnya fotokopian, kayak gitu. Yang keempat, pas foto berwarna ukuran. Pas foto warna ukurannya 3x4 cm, latar belakang warnanya harus merah. Ingat, kamu mau lahirnya tahun genap atau tahun ganjil, ini juga harus merah. 8 lembar yang diminta, serta kamu harus menuliskan nama kamu di balik pas foto tersebut. Yang kelima, asli dan salinan legalisir. Asli dan salinan berarti asli dan fotokopinya. Dan dilegalisir, jadi waktu kamu buat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. Oh ya, untuk SKCK ini, kamu legalisir langsung ketika jadi, itu bisa biasanya. Jadi nggak bolak-balik. Dan untuk SKCK itu kan ada kegunaannya untuk bukan melamar pekerjaan, tapi di sini untuk kamu karena daftarnya CPNS melamar CPNS, keterangannya tersebut. Seperti itu, oke? Contoh SKCK seperti ini, lamaran biasanya ada keterangan untuk apa di sini, oke? Melamar pekerjaan atau melamar CPNS. Nah, asli dan salinan legalisir surat keterangan sehat. Ingat, surat keterangan sehat yang menyatakan diri kamu sehat dari rumah sakit pemerintah. Ingat ya, yang diminta adalah rumah sakit pemerintah. Iya, kalau misalnya kayak di sini di provinsinya, rumah sakit provinsinya yang milik pemerintah. Tidak boleh swasta, apalagi tidak boleh ke puskes atau puskes atau dokter praktek, itu nggak boleh. Yang diminta adalah dari rumah sakit pemerintah karena di atasnya kan ada koknya. Oke.
Ketujuh adalah asli dan salinan legalisir kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku sebanyak 2 lembar. Kartu pencari kerja atau kita kenalnya dengan kartu kuning, bentuknya seperti ini, yaitu dia bentuknya panjang. Oke, di situ keterangan kamu bahwa kamu menandakan bahwa kamu mencari kerja. Yang ke-8, asli dan salinan legalisir surat keterangan bebas narkoba dan hasil tes dari rumah sakit pemerintah sebanyak 2 lembar rumah sakit pemerintah. Jadi ketika kamu buat surat keterangan sehat, kamu juga buat surat keterangan bebas narkoba. Dan untuk bebas narkoba contohnya tuh seperti ini. Ada kopnya menerangkan bahwa kamu terus ada ininya kamu negatif narkoba ya. Untuk yang belum pernah buat surat keterangan narkoba, siapkan biaya, biasanya dari range harganya dari 250 sampai ke atas tergantung ini rumah sakit pemerintah biasanya 250, 300, 400, nggak sampai 500 ribu kayak gitu. Dan ini kamu harus tes. Sebelum tes ini kamu harus usahain diri kamu dalam keadaan sehat, minum susu beruang dan yang lain-lain kayak gitu, minum vitamin gitu. Oke. Yang ke-9 adalah asli dan salinan sertifikat TOEFL atau preparation TOEFL yang digunakan pada saat pendaftaran CPNS melalui SSCN sebanyak 2 lembar. Untuk masalah TOEFL itu nggak semua ya kayak gitu, karena pemerintahan daerah itu kebanyakan tidak pakai TOEFL. Tapi kalau untuk kementerian itu kebanyakan pakai TOEFL, tapi nggak semua. Lagi-lagi saya bilang tidak semua. Pemerintah daerah ada kok yang pakai TOEFL, contohnya adalah pemerintahan DKI Jakarta. Daerah yang dimaksud di sini adalah daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, provinsi maupun kabupaten. Jadi kamu perhatiin ketika kamu daftar di SSCN itu kamu melampirkan TOEFL apa enggak. Kalau nggak melampirkan TOEFL ya udah jangan permasalahkan ini kayak gitu. Oke. Yang ke-10, materai 6.000 sebanyak 5 lembar. Siapin aja. Oke. Ke-11 adalah surat pernyataan Badan Kepegawaian Negara. 12, asli dan salinan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitas atau khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas gitu. Formasi khusus kan ada ada yang untuk formasi khusus ya, formasi disabilitas, dan ini hanya untuk pelamar yang jenis formasinya disabilitas. Kalau kamu jenis pelamar umum ya nggak ada ini. Yang ke-13 adalah asli dan salinan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan keturunan orang tua, bapak ibu asli kayak gitu. Papua atau khusus untuk pelamar dengan jenis putra putri Papua dan Papua Barat kayak gitu. Ini kalau kamu keturunan sana ya kayak gitu. Tapi kalau kamu bukan keturunan sana ya udah nomor 13 tidak usah dibuat atau diabaikan. 12 juga kayak gitu. Udah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.